Ruhmu satu yang aku pinta, menikmati bait-Mu. Sama-sama katakan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Yesus Tuhan, 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Dari awal satu hal yang kurindu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu, dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Lebih baik satu hari. Terima kasih Tuhan, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh Yesus, aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari sekali lagi nyatakan kepada Tuhan, katakan, lebih baik satu hari. Haleluya, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada, haleluya Yesus, 1000 hari di tempat lain. Oh Yesus, aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari nyatakan syukur-Mu. Oh Yesus, menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu, kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu, hanya Engkau segalanya. Kau kekuatan kami, pertolonganku, gunung batuku. Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya.
terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat perizinan Tuhan bagi kami semua. Haleluya, ku naikkan syukur hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah sembah Yesus. Glory bagi Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, bersyukur dan bersyukur hanya padamu Yesus. Hanya Engkau Allah yang kekal, yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai bersembah. Sekali lagi yang rindu memberi yang terbaik kepada Tuhan, sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku, syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai yang mengalir di dalam hatiku, ngalir di yang mengalir di yang mengalir di hatiku, di hatiku sebagai persembahan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, sorak-sorai sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan di malam hari ini. Kami rindu hadirat Tuhan nyata kami rasakan memenuhi setiap kami, pribadi lepas pribadi, setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang rindu Tuhan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan layakkan setiap kami pribadi Tuhan di malam hari ini. Fokus kami, konsentrasi kami, tanah hati kami semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biar segala hal-hal yang berusaha mengikat kami, mencuri sukacita kami, damai sejahtera kami dalam memuji Tuhan, kami sepakat bersahati di malam hari kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kebebasan kami memuji Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mulaikan doa kami di malam hari mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan baik bagi kita semua. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari beri yang terbaik, katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Silakan duduk.
Haleluya. Sebab Dia Allah gunung batu dan keselamatan kita semua. Dia kota benteng kita semua. Dia sukacita kita semua di malam hari ini. Mari bawa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bawa Tuhan juga kota bentengku. Bawa Tuhan juga, sebab Dia penolong, yaitu Allahku dan gunung. Bawa Tuhan jua, bawa Tuhan jua, gunung batuku. Bawa Tuhan juga kota bentengku. Oh, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia tandu selamatku. Aku percaya akan Dia tempat perlindungan yang sekali lagi bawa Tuhan jua gunung batuku. Bawa Tuhan juga kota bentengku. Bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan, amin, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia tandu selamat. Aku percaya akan Dia tempat perlindungan yang bawa Tuhan juga. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bawa Tuhan juga, amin, gunung batuku. Bawa Tuhan juga kota bentengku. Bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung. Aku percaya akan Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia tandu selamatku. Aku percaya akan Dia tempat perlindungan yang aku percaya. Haleluya, amin. Tempat perlindungan yang aku percaya akan Dia perisai. Terima kasih Tuhan akan Dia tandu selamat. Aku percaya akan Dia tempat perlindungan yang ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan dan dirimu di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani
Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku dan hatimu. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan yang menghibur. Ya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Haleluya. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur. Sebab hanya nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kau tetap membangun hubungan dengan Tuhan di malam hari ini. Sebab hanya Tuhan, hanya Yesus yang sanggup memberikan penghiburan yang sejati bagi saudara dan saya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan Kau. Haleluya Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Hanya Yesus, Yesus memberiku
sekali lagi. Ku tidak takut, sebab kami tak perlu bimbang Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami, tak pernah tinggalkan kami. Sebab Engkau yang meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Oh, hanya Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Kasih Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Hanya Tuhan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan lepaskan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau pemelihara kami, Kau yang beserta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, sembah hanya bagi-Mu, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Yesus, Kau segalanya Tuhan. Hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Yesus. Ini kami Tuhan,
Setiap yang merasakan pertolongan Tuhan, yang merasakan campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap keberadaan kami di malam hari ini, dan Tuhan yang paling mengerti apa yang menjadi kerinduan kami masing-masing Tuhan. Tiada yang tersembunyi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama nyanyikan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa. Haleluya Yesus. Kami meyakini Tuhan, setiap perbuatan Tuhan dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan, di saatku, haleluya, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Berdoa, mujizat itu. Mari bangkitkan iman percayamu, katakan, di saatku, oh Yesus Tuhan yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Kekuatan,
ketika ku berdoa, oh, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya Yesus. Kita akan masuk pada doa malam hari ini. Kita khusus berdoa untuk pelayanan yang ada di JPA. Mari saudaraku, kita buka mulut kita dan kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan sangat mengerti dan memahami apa yang sementara terjadi atas pelayanan yang ada di JPA. Dan kita inilah pendoa-pendoa malam hari ini. Kita sudah kerjakan bagian kita, menyembah, memuji Dia. Dia sementara tersenyum melihat saya dan saudara. Dan mari kita berdoa bersama untuk pelayanan yang ada di JPA. Yang kita pertama akan berdoa untuk pelayanan yang ada di jemaat di tempat ini. Semua pelayan-pelayan yang ada, mulai dari majelis jemaat, staf gembala, pimpinan-pimpinan wadah, anak sekolah minggu, pemuda remaja, keluarga muda, wanita, pria. Semua yang ada kegiatan di tempat ini, yang terlibat dalam pelayanan, yang ada tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Pastikan doa orang benar besar kuasanya. Mari kita akan bersepakat, kita akan berdoa untuk pelayanan atau pelayan-pelayan khusus yang ada di jemaat JPA. Angkat suaramu dan kita mulai berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sehati, kami mengangkat pelayanan yang ada di JPA Tuhan. Yang pertama kami mau berdoa buat pelayan-pelayan khusus yang Tuhan percayakan untuk menjadi tiang-tiang penopang yang kuat di JPA. Kami sehati memohon kepadamu Bapa. Kami sadar siapakah kami. Kami butuh Tuhan dalam melayani Engkau. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami. Sadar kami Tuhan, ada kekurangan, ada kelemahan, bahkan ada kesalahan dalam hidup kami. Seringkali tanpa kami sadar, bahkan kadang kami sadar. Lewat perkataan kami berdosa. Lewat pikiran kami, tindakan kami Bapa, ampuni kami. Kami ada di hadirat-Mu malam hari ini. Siapa kami Tuhan? Kami berdiri menghadap hadirat-Mu dan memohon belas kasihan Allah tercurah atas kami. Mulai pelayan-pelayan yang ada Tuhan, majelis jemaat, staf gembala yang ada Tuhan. Ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Kami harus memiliki hati seorang hamba untuk tunduk pada otoritas Allah. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa, bukan karena mampu kekuatan kami, tidak Tuhan. Kalau kami ada dalam tempat ini, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, ini sebuah cuma karena anugerah Tuhan. Dan kami bersatu hati Tuhan memohon, mari turun kuasa-Mu atas setiap pelayan-pelayan khusus yang ada, majelis jemaat, staf gembala yang ada, para pemuji, pimpinan-pimpinan wadah, pimpinan-pimpinan permata. Kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami memohon kuasa-Mu, urapan-Mu terus mengalir atas hidup kami Tuhan. Lengkapi kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan.
pakai kami dengan kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Roh ketundukkan kepadamu itu ada atas setiap pelayan-pelayan yang ada. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhi kami semua pelayan-pelayan khusus yang ada. Kami percaya ini adalah sebuah kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Taruh bagi kami keterbebanan dalam pelayanan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Roh Kudus yang akan membawa kami untuk lebih lagi mengerti maksud dan kerinduan Tuhan. Untuk memanggil kami ada di pelayanan di tempat ini Tuhan. Ada banyak hal yang kami temui, kadang membuat kami lemah, kadang membuat kami tidak ada sukacita. Tapi malam hari ini kami memohon, mari Tuhan kendalikan setiap kehidupan kami. Segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Kadang intimidasi setan itu bekerja atas hidup kami. Kami bersatu hati malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hancurkan itu. Roh-roh kedagingan yang kadang mengikat kami. Membuat tidak ada kebebasan untuk melayani Tuhan. Kami patahkan, putuskan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan. Haleluya. Biar manusia roh itu ada dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami pelayan-pelayan yang ada dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup ini dikuasai oleh Roh Kudus. Kami tunduk pada kuasa Roh Kudus. Ikaramasikiara. Jesus, Jesus, Jesus. Ini menjadi kerinduan kami. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Tuhan. Pertajam setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan atas pelayan-pelayan khusus yang ada di tempat ini. Lebih lagi kami melayani Tuhan. Kuasai kehidupan kami semua dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Taruh roh hikmat atas kami semua. Roh kebijaksanaan atas kami. Agar benar-benar kami melayani bukan karena kuat dan hebat kami. Tetapi ketika kami tampil melayani, itu adalah urapan Tuhan. Roh yang dari Allah, roh hikmat memenuhi kami semua. Dan kami pastikan CPA akan berdiri kokoh, kuat di hadapan Tuhan. Ada tantangan, tidak akan pernah mundur dan menjadi lemah. Tetapi semakin kuat di dalam Engkau, ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Taruh hati yang penuh kerendahan. Kami mau melayani Engkau. Dan biarlah apa yang Tuhan taruh bagi kami, semua pelayan-pelayan khusus yang ada, kami melayani Tuhan. Bukan karena ada hal-hal yang lain, tetapi Tuhan, kami mau melayani Tuhan karena kami mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu yang terjadi bagi seluruh pelayan-pelayan khusus yang ada di JPA. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bekerja lebih dahsyat dalam setiap pelayan-pelayan khusus yang ada di tempat ini. Pertama
tambahkan urapan-Mu. Itu yang selalu kami minta Tuhan, urapan baru itu ada atas kehidupan kami. Sehingga apapun yang akan kami buat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan seluruh hidup ini, dan kami pastikan Tuhan terus disenangkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari kita akan berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di tempat ini. Kita berdoa dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang tua, sampai lansia, seluruh jemaat Tuhan yang ada, untuk tetap terpelihara, ada di dalam lindungan Tuhan. Setiap rumah tangga, umat-umat Tuhan, kita berdoa, keluarga, semua, agar mereka tetap menikmati keberkatan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bawa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada. Dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Anak-anak yang ada di JPA. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka mulai lebih mengenal Engkau dari masa kecil mereka. Mereka mulai mengenal pribadi Yesus. Mereka mulai percaya kepada Yesus. Taruh itu bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di JPA. Dengan keadaan dunia ini Tuhan, ada banyak hal yang mengganggu kehidupan mereka, perkembangan mereka yang ada. Tetapi mari Roh Kudus, Engkau ambil alih juga anak-anak sekolah minggu yang ada. Jauhkan dari segala hal-hal yang buruk, pergaulan-pergaulan yang buruk Tuhan, baik melalui HP apapun bentuknya Tuhan. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi bawa anak-anak sekolah minggu, mereka mulai mencintai Tuhan, mulai mengasihi Tuhan. Terjadi itu bagi anak-anak sekolah minggu yang di JPA Tuhan. Taruh roh ketaatan, roh dengar-dengaran. Tidak ada roh melawan kepada orang tua, kekerasan Tuhan. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi anak-anak kami, mereka akan bertumbuh menjadi generasi yang luar biasa, yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk gereja yang ada di tempat ini. Dalam pendidikan mereka, mereka terus ada hikmat kepintaran dari Allah. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita berdoa untuk pemuda remaja, anak-anak muda yang ada di JPA. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bawa semua anak-anak muda kami yang ada di JPA Tuhan. Engkau melihat kondisi di hari-hari ini dengan pergaulan-pergaulan yang ada, dengan keinginan-keinginan dunia ini. Seorang muda kadang tidak bisa bertahan dengan keadaan kondisi saat-saat ini. Namun kami berdoa dan kami bawa anak-anak muda yang ada di JPA Tuhan. Dalam pergaulan mereka kadang jauh kontrol dari orang tua. Namun kami percaya ada Roh Kudus yang selalu memberi roh takut akan mereka untuk melakukan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pergaulan-pergaulan yang buruk kami putuskan, hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka generasi-generasi gereja, menjadi tiang penopang yang kuat di tempat ini Tuhan. Tuhan akan pakai masa muda mereka dengan luar biasa. Mereka menjadi pelayan-pelayan yang tangguh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka melibatkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan taruh di hati setiap anak-anak muda yang ada keterbebanan dalam melayani Tuhan, kami pastikan masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi anak-anak muda kami yang ada di JPA.
Mereka dari muda Tuhan mulai percayakan melayani Engkau. Mereka berdiri di hadapan hadirat Tuhan melayani Engkau. Mereka melayani bukan karena hebat, kuat, mereka masih muda. Tetapi bawa anak-anak muda kami melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati, tunduk pada kuasa Roh Kudus. Tuhan pakai dengan luar biasa. Kau yang sudah berjanji Engkau akan lipat gandakan Roh-Mu ke atas anak-anak muda, dan itu terjadi pada anak-anak muda yang ada di JPA. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, penuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus hingga mereka tampil melayani Tuhan. Benar-benar kami menikmati Tuhan yang luar biasa. Pakai anak-anak muda kami Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, kami memohon, pisahkan mereka dari pergaulan buruk. Pisahkan dari pergaulan buruk Tuhan. Orang tua tidak bisa menjangkau mereka ketika mereka kami tidak melihat. Tetapi ada Tuhan. Ada Tuhan yang akan menolong memisahkan semuanya itu dari yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami pastikan Tuhan, dalam masa muda mereka ada kuasa Tuhan yang luar biasa akan memakai mereka. Perjanjian-perjanjian Allah itu terjadi atas anak-anak muda yang ada di JPA. Masa depan mereka bukan hanya sementara bekerja, masih dalam pendidikan. Tuhan menolong, Tuhan membela, Tuhan campur tangan, dan buatlah mereka semua itu menikmati keberhasilan dari Allah. Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan. Roh Kudus, kuasai anak-anak muda kami Tuhan. Kuasai dengan kekuatan kuasa-Mu. Tidak ada celah untuk iblis memakai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kita berdoa buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di JPA. Bapak, dalam nama Yesus, kami angkat Tuhan semua wanita-wanita Pentakosta yang ada di JPA. Bapak-bapak yang ada di JPA, Tuhan menolong. Jadikan kami orang tua yang menjadi berkat bagi anak-anak kami Tuhan. Bahkan mampu kami Tuhan sebagai kepala rumah tangga menjadi imam dalam keluarga. Menjadi ibu rumah tangga yang bijaksana dalam rumah tangga. Untuk mampu membawa keluarga kami untuk datang setia kepada Tuhan, untuk ada di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong, kami butuh kekuatan kuasa Roh Kudus. Jadikan wanita-wanita yang kuat dan bijak. Jadikan juga pria-pria yang luar biasa di dalam Tuhan. Pakailah kami ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di JPA untuk juga menjadi tiang penopang yang kuat dalam pelayanan di tempat ini. Jauhkan dari segala roh pemecah belah, hal-hal yang coba menghancurkan pelayanan yang ada di tempat ini. Kami patahkan dan hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kami mau menjadi berkat, menjadi saksi di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada Tuhan. Mampukan kami menjadi seorang ibu yang benar-benar penuh dengan kasih karunia Allah. Menjadi seorang bapak yang penuh dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan kami akan percaya jemaat Tuhan yang ada di JPA, keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami pastikan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa
setiap rumah tangga umat-umat Tuhan. Engkau mengenal setiap keadaan mereka saat-saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah yang sementara mereka hadapi. Tuhan berbelas kasihanlah. Ulurkanlah tangan-Mu menjamah setiap rumah tangga umat-umat-Mu yang ada di JPA. Keluarga-keluarga yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bela segala roh perceraian Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kendalikan, ambil alih rumah tangga yang ada di jemaat JPA. Ada masalah, Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan, campur tangan dan bela. Pertolongan itu terjadi malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit Tuhan. Mari Tuhan menolong. Mungkin mereka ada di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau menjamah setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pakai semua kami yang ada menjadi berkat. Dan JPA akan menjadi yang luar biasa. Karena ada Tuhan bekerja di tempat ini. Bawa jiwa-jiwa baru Tuhan. Petobat-petobat yang baru. Ada visi di JPA 500 jiwa untuk tahun 2024. Tidak lama itu Tuhan. Tetapi kami mulai melihat Tuhan mulai bergerak membawa jiwa-jiwa baru. Bekerja lebih lagi Tuhan. Bekerja lebih lagi Tuhan. Bawa jiwa-jiwa baru ada bersama di tempat ini. Dan kami percaya ketika mereka beribadah di tempat ini, ada kuasa yang besar, ada pujian dan penyembahan yang luar biasa. Ada firman yang hidup di tempat ini akan membuat mereka bertahan. Dan mereka boleh menikmati Tuhan lewat ibadah yang ada di JPA. Bawa Tuhan. Mungkin di luar sana masih banyak ada orang membutuhkan Engkau Tuhan. Roh Kudus bekerja karena satu jiwa itu datang kepada Tuhan. Itu semua terjadi kalau Roh Kudus bekerja. Dan Tuhan bekerja itu di daerah Air Madidi ini dan sekitarnya. Bahkan di mana-mana Tuhan bawa ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk pembangunan Ka'bah Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa. Kita melihat campur tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu terus terjadi. Sampai hari ini gereja kita tetap membangun, tetap bekerja. Para tukang-tukang tetap bekerja. Itu membuktikan bahwa Tuhan bekerja lewat pembangunan yang ada di tempat ini. Kita berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Bekerjalah terus Tuhan. Bekerjalah terus lewat pembangunan Ka'bah Tuhan yang ada di tempat ini. Nyatakan terus kuasa dan kemuliaan Tuhan. Engkau melihat Tuhan jemaat Tuhan yang ada. Taruh terus keterbebanan di dalam membangun pekerjaan Tuhan. Engkau punya banyak cara untuk menolong. Kalau sampai hari ini engkau belum berhenti, dan kami pastikan itu terus menerus, engkau tidak akan pernah berhenti menolong sampai pembangunan Ka'bah Tuhan ini akan selesai dan berdiri megah. Kami pastikan Tuhan akan terus bekerja di tempat ini Tuhan. Panitia yang ada, engkau terus memberikan kekuatan, hikmat yang dari Allah. Masih banyak Tuhan dana yang dibutuhkan. Ada begitu banyak cara, upaya-upaya yang dikerjakan oleh panitia. Tuhan campur tangan, Tuhan ambil alih Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Tetapi lihat hati-hati
hati yang rindu melayani Tuhan, yang mau berkorban lewat pembangunan Ka'bah Tuhan. Kami pastikan ketika Tuhan melihat ada keterbebanan jemaat, ada usaha-usaha dari panitia dan jemaat, kami percaya Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan menyiapkan setiap dana-dana yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang sudah memulainya, Engkau juga yang akan bertanggung jawab sampai menyelesaikan. Dan cara Tuhanlah yang terjadi, yang akan menyiapkan setiap dana-dana yang ada. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan, tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan semuanya itu. Dan kami mau belajar tunduk dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang bekerja. Karena kalau Tuhan yang bekerja, itu semua indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita berdoa untuk keluarga hamba-Mu yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Keluarga hamba-Mu ada di bendang Tuhan. Lebih lagi ada di pelayanan yang ada di CPA. Ada beban-beban yang mereka sementara hadapi. Mereka tidak bisa sendiri. Keluarga hamba-Mu atau keluarga hamba Tuhan di tempat ini, gembala sidang, butuh tumpangan doa dari seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari saudaraku, kita mengarahkan tangan kita kepada Bapak Gembala sembuh. Dan mari kita memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa, buka suaramu, berseru dan memohon belas kasihan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang ada pada malam hari ini Tuhan, kami mau sehati, kami mau seroh. Kami berdoa buat keluarga hamba-Mu yang Kau percayakan ada di kebun anggur-Mu yang ada di CPA. Siapakah keluarga hamba-Mu? Mereka juga manusia biasa. Mereka butuh topangan doa kami Tuhan. Jemaat Tuhan, pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Bapa, kami berdoa kepadamu. Mari pemakaian Tuhan yang lebih dahsyat lagi Engkau taruh bagi kedua hamba-Mu suami istri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan dan kuasa Tuhan mengalir atas hamba-hamba-Mu, kedua hamba-Mu suami istri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakan segala rahasia-rahasia firman-Mu. Urapan-Mu mengalir melimpah atas kedua hamba-Mu. Tuhan, haleluya Yesus. Ada beban-beban yang mereka sementara hadapi saat-saat ini. Kau Tuhan yang lebih tahu. Engkau Tuhan yang lebih mengenal. Kami topang di dalam doa dan kami memohon kepadamu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu menolong, membela keluarga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Tuhan mengalir full atas kedua hamba-Mu. Segala intimidasi kuasa setan, kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Pakai kedua hamba-Mu dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, menghadapi jemaat Tuhan yang begitu banyak, berbeda-beda sifat dan karakter. Mereka tidak mampu Tuhan tanpa Tuhan. Tetapi taruh roh hikmat dan bijaksana hingga mereka dapat mengatasi semuanya, karena ada kekuatan Tuhan yang bersama dalam pelayanan mereka.
Anak-anak pun diberkati Tuhan. Englin, Claudia, Beb, dalam masa muda mereka, dalam pendidikan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahwa anak-anak ini juga menjadi tiang penopang yang kuat bagi kedua orang tua mereka dalam pelayanan yang ada di tempat ini. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Kekuatan Tuhan yang luar biasa itu mengalir atas keluarga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerja lebih dahsyat lagi atas kedua hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami sadar Tuhan, doa kami jauh dari kesempurnaan. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tetapi Engkau lebih mengenal hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi doa kami. Tuhan sempurnakan, dan kami percaya, kami terima jawaban yang pasti. Kami akan melihat kemenangan yang besar itu terjadi di JPA. Mujizat yang besar itu terjadi di JPA. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi penguatan bagi kami semua, pemantapan hati bagi kami semua, sehingga lewat pemberitaan firman ini kami boleh menangkap satu maksud dan pesan Tuhan yang Tuhan rindukan untuk kami tahu dan kami mengerti, menjadi kekuatan dasar pedoman hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, hikmat daripada Tuhan menjadi bagian hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Untuk pekerjaan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, selamat malam semuanya. Shalom JPA, yang bersuka cita katakan haleluya. Ini kali perdana dari sebuah program rohani yang kita baru saja sepakati pada minggu yang lalu lewat rapat evaluasi semester keempat tahun pelayanan 2022-2024. Dari satu program yang sudah berjalan cukup lama, yaitu kegiatan doa subuh. Tetapi setelah kita mengevaluasi bahwa bukan tidak efektif, tetapi mungkin belum mencapai harapan-harapan yang diharapkan. Salah satu indikator utamanya adalah kehadiran. Dan ini kali perdana doa malam kehadiran sangat-sangat luar biasa. Dan saya percaya ke depan akan semakin menggairahkan. Nah, program kita ada dua, yaitu doa malam dan doa semalam. Kalau doa malam kita satu season, seperti malam ini kita doa malam. Jadi sesudah firman kita selesai, kita pulang. Tapi kalau kita doa semalam kita akan dua season. Jadi mungkin kalau dua season itu dalam evaluasi kita biasanya jam-jam 1:30 baru kita bubar, kita selesai. Jadi tapi mungkin doa malam yang kelihatan kehadiran cukup baik. Memang tadi karena baik ibadah ucapan syukur di Permata El Gibor dan ada Forscom, ada ibadah youth, sehingga mungkin kehadiran tidak cukup maksimal. Tapi mungkin kalau ke depan bisa di-prepare dengan baik, waktunya mungkin akan jauh lebih baik kehadiran kita. Dan kali perdana atau kali pertama doa malam, kehadiran sudah luar biasa dan puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin salah satu visi dari kenapa kita ada di kegiatan doa, selain tadi saya katakan kepada pemimpin doa, kita fokus pada pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di JPA. Jadi baik pelayanannya, baik jemaatnya, keluarga-keluarga, kita mau fokus di sana. Karena
kita setuju atau tidak setuju, kita suka atau tidak suka, bahwa memang setiap kali pergerakan-pergerakan rohani besar itu hendak terjadi, maka tantangan-tantangan juga itu besar, sehingga harga yang dibayar pun harus besar. Dan karena itu salah satu bagian yang kita lakukan adalah kita mau berdoa, dan lewat kegiatan ini pun jemaat akan semakin dipertajam untuk semakin mengerti, mengalami, dan masuk lebih dalam setiap rancangan-rancangan Tuhan. Karena itu mungkin di doa-doa malam mungkin ke depan akan ada pengajaran-pengajaran firman yang di dalamnya akan semakin membawa kita semua untuk semakin dipertajam oleh Tuhan. Tapi malam ini di ibadah awal atau kegiatan doa malam perdana, saya hendak meletakkan dulu satu dasar firman yang terambil dari Matius 24. Mari kita lihat bagian ini, ayat 3 dan ayat yang keempat. Matius 24 ayat 3 dan ayat 4. Kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Matius 24 ayat 3 dan 4, firman Tuhan kita baca sama-sama, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat 4 sama-sama, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Katakan amin. Jadi jawaban Yesus mulai dari ayat 4 itu bertitik tolak dari pertanyaan murid-murid di ayat 3. Nah, pertanyaan murid-murid di ayat 3 itu ada 3. Pertama adalah bila mana itu akan terjadi. Nah, bila mana itu akan terjadi, yang dimaksudkan oleh murid-murid adalah ayat 2. Apa itu? Yesus bilang begini, kamu tidak akan melihat. Ayat 2 bilang apa? Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya satu batu pun di sini tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi waktu Yesus bilang bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan, waktu murid-murid membanggakan tentang bait Allah, wah lihat Yesus, ini simbol kejayaan kami. Yesus tertarik dengan pernyataan mereka, tapi Yesus katakan, kamu tidak akan melihat lagi bangunan ini, akan diruntuhkan. Nah, masuk ayat 3, murid-murid tanya, kapan itu akan terjadi? Bila manakah itu akan terjadi? Maksudnya ini bait Allah ini akan diruntuhkan kapan? Dan itu telah tergenapi waktu Jenderal Titus masuk tahun 70 menghancurkan Yerusalem. Salah satu yang dihancurkan adalah bait Allah dan menyisahkan yang biasanya kalau orang pergi ke Israel menyisahkan yang dikenal dengan tembok ratapan. Jadi bait Allah itu hancur. Itu sebabnya ada pemahaman-pemahaman yang dibangun tentang pembangunan bait Allah yang ketiga. Jadi agama Yahudi itu akan merasa dikembalikan, dipulihkan manakala bait Allah itu berdiri kembali. Nah, itu cita-cita dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mengembalikan atau membangun kembali bait Allah yang dikenal dengan istilah pembangunan bait Allah yang ketiga. Debatable, beberapa teolog berkata tidak mungkin akan dibangun kembali. Yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu, kitab Daniel bukan bangunan bait Allah itu, tetapi ada teolog berkata itu akan dibangun kembali. Bait Allah yang ketiga itu akan dibangun kembali, dan mereka juga punya dasar-dasar firman. Salah satu dasar mereka adalah antikristus itu, kalau saudara baca dalam Alkitab,
antikristus itu dia akan muncul dari bait Allah. Jadi deklarasi pertama antikristus itu dia akan muncul dari bait Allah. Itu kata firman. Yang kekejian itu dia akan muncul dari bait Allah. Nah, para teolog mereka berkata bahwa itu dibangun, bait Allah yang ketiga itu akan dibangun karena dari situ antikristus akan mendeklarasikan dirinya. Itu penafsiran juga. Jadi bagi saya nantilah kita lihat bagaimana perkembangan zaman. Tetapi kalau saudara ke Israel lalu saudara ketemu dengan tour guide yang saya kebetulan 2 kali ke Israel, tour guide kami pada 2 versi yang berbeda. Nah, versi yang pertama adalah versi karismatik yang pada kebanyakan Pantekosta, lalu tour guide yang kedua adalah memang orang Yahudi memahami bahwa pembangunan bait Allah itu akan dibangun kembali. Bingung juga kalau mau dengar ini tour guide punya penjelasan-penjelasan. Tetapi sekali lagi murid-murid bertanya tentang bait Allah itu diruntuhkan, lalu kapan Tuhan datang, kapan bumi ini akan dibinasakan. Yesus tidak secara eksplisit bicara tentang waktu, tapi Yesus bicara tanda-tanda. Kalau saudara baca mulai yang keempat, Yesus bicara tentang tanda. Nah, menariknya saudara, Yesus memulai dengan kata begini, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara perhatikan, tidak ada kata waspada untuk bagian yang lain. Tidak ada. Peperangan, gempa bumi, kelaparan, apalagi bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Yesus tidak bilang begini, waspada ada peperangan, waspada ada gempa bumi. Enggak, Yesus tidak bilang begitu. Yang Yesus cuma bilang waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya apa? Artinya ternyata gereja Tuhan perlu lebih meningkatkan kewaspadaan pada aspek ini. Bukan berarti hal-hal yang lain itu tidak penting. Penting untuk kita mewaspadai atau untuk kita mawas diri, jaga diri, perlu penting. Gempa bumi dan sebagainya, kelaparan kita perlu untuk memikirkan itu. Mungkin ke depan orang perlu memprepare. Kadang-kala memang saya perhatikan kalau orang rapat, kadang-kala orang perapat lebih terfokus pada beberapa program-program rutin. Tapi sebenarnya kalau orang bicara pada program-program eskatologis, perlu juga orang pikirkan tentang bagaimana program-program eskatologis itu. Sekali lagi yang saya ingin katakan bahwa bukan berarti untuk hal-hal yang lain kita tidak perlu waspadai. Perlu, sekali lagi, kondisi-kondisi yang ada kita perlu waspadai. Tapi untuk hal ini Yesus memulai dengan kata waspada, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya itu hantaman besar pada gereja pada aspek itu. Pukulan besar pada gereja sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua adalah pengajaran-pengajaran yang mulai menyimpang. Nah, itu kita sedang, apalagi dengan media. Memang Yesus bicara pada dimensi dimensi rahasia, dimensi ilustrasi. Ketika Yesus bilang waspada, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau orang-orang 30-40 tahun yang lalu belum terbuka rahasia itu, bagaimana caranya? Satu-satu orang muncul, betapa lambatnya pengaruh itu. Betapa lambat. Tapi hari ini saudara, apa detik ngomong, detik ini dia bisa viral di seluruh dunia. Erastus Sabdono kan kemarin ketika dia ngomong, dalam tempo beberapa hari viral seluruh dunia. Ketika dia menyatakan bahwa Yesus itu tidak sehakikat dengan Allah, Yesus itu pelaksana dari juru selamat, Yesus itu pelaksana dari seperti itu. Yesus sudah berkata, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, sekarang kalau itu bicara pada konteks kita, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan ayat ini saudara. Izinkan saya tutup dengan dua bagian ini. Pertama,
Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 bilang begini. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, ketika kita bicara tentang waspada jangan ada orang yang menyesatkan kamu, maka apa yang perlu dibuat oleh gereja sehingga kita tidak akan ada pada kondisi itu. Nah, Tuhan bicara lewat Hosea untuk disampaikan kepada umatnya, kepada bangsa pilihannya tentang bagaimana mereka perlu mengenal Allah lebih lagi. Katakan bersama, mengenal Allah. Nah, mengenal Allah lebih lagi itu menjadi penting. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang gini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bagaimana caranya untuk jangan sampai waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang Yesus katakan. Kira-kira apa yang perlu kita buat? Langkah pertama adalah mengenal Allah lebih lagi. Katakan bersama, mengenal Allah lebih lagi. Saudara, JPA ini yang perlu kita buat. Itu sebabnya kenapa kemarin kita bahas bagian-bagian ini, karena saya rindu JPA orang masuk mengenal Allah lebih lagi. Itu aja kuncinya. Saudara, Yesus sekali lagi perhatikan kalimat ini. Yesus tidak mempergunakan kata waspada untuk gempa bumi. Yesus tidak mempergunakan kata waspada untuk kelaparan. Yesus tidak bicara waspada untuk peperangan yang akan terjadi sebelum Tuhan datang. Enggak. Yesus cuma bilang waspada, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya kita perlu meningkatkan kualitas kita. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak disesatkan? Mengenal Allah lebih lagi. Nah, sekarang bagaimana cara mengenal Allah lebih lagi? Ayat ini katakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal, karena engkau menolak pengenalan, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Jadi ternyata mengenal Allah lebih lagi itu lewat pengajaran. Boleh katakan amin? Ternyata sekali lagi, mengenal Allah lebih lagi dia harus lewat pengajaran. Mengenal Allah lebih lagi, saudara, dia tidak bisa hanya didasari oleh teduh pribadi. Itu penting, berpengalaman dengan Tuhan itu penting, harus. Tetapi untuk orang karena kalau seandainya orang mengenal Allah hanya pada dimensi saat teduh, tidak dibekali dengan pengajaran, kita bisa menjadi orang-orang yang terlibat dalam sebuah, saya pakai bahasa orang bisa terlibat dalam perkara-perkara yang kelihatan itu rohani, padahal itu kalau orang dulu Donjai bilang perdukunan lebih. Kenapa? Karena orang segala sesuatu akan ngeroh, waduh Tuhan bicara begini, sesuatu yang jadi bukan, sekali lagi saya bukan berarti hal-hal itu perlu penting, saudara, sangat-sangat penting. Orang perlu melakukan itu. Doa pribadi, saat teduh pribadi, itu harga yang orang harus bayar kepada Tuhan, harus untuk kita mengenal. Tetapi tidak boleh hanya satu bagian itu. Orang mengenal Allah lagi, dia lewat pengajaran. Ada banyak hal yang saya sekali lagi saya harus menjaga kalimat saya. Ada banyak hal yang kadang-kala saya tidak sependapat dengan salah satu hamba Tuhan yang luar biasa di Indonesia, Stephen Tong. Ada beberapa bagian yang kadang-kala saya tidak sependapat, tapi ada satu bagian yang saya sangat-sangat setuju. Tatkala Stephen Tong bilang begini, hari ini gereja lebih banyak menekankan pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu bisa berlangsung 2 jam di gereja, tapi pengajaran firman kadang-kala 30 menit diajarkan. Mau jadi apa tuh jemaat? Praise and worshipnya 2 jam, khotbah setengah jam di gereja.
Bukan, sekali lagi bukan berarti praise and worship itu tidak penting. Orang meluangkan begitu banyak waktu untuk training JPA worship training. Harus. Tapi bukan satu-satunya itu yang akan membuat jemaat akan memiliki kewaspadaan. Mengenal Allah lebih lagi itu akan membuat kita memiliki tingkat kewaspadaan dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Bagaimana caranya? Pengajaran itu menjadi penting. Saya kadangkala tidak nyaman, apalagi dengan kondisi di Air Madidi yang namanya saja pusat. Terus sudah cukup dikenal dengan banyak. Saya kadangkala merasa tidak nyaman dengan kondisi yang tamu yang ada banyak faktor. Cuma mau tidak mau yang kadangkala enak juga kalau sudah datang. Mau tidak mau kasih pelayanan yang Cuma di sisi yang lain, kalau saya terlalu buka ruang untuk itu sebenarnya saya juga salah di hadapan Tuhan. Bagaimana jemaat menerima pengajaran-pengajaran, bukan berarti sumber pengajaran cuma dari saya, bukan berarti saya jadi maha guru yang bukan. Ada bagian yang saya rasa hamba-hamba Tuhan yang lain yang datang benar-benar memberkati. Rabu kemarin ada Ibu Talita yang dia bicara dengan tegas tentang pengajaran bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak hal kita butuh hal-hal seperti itu. Yang pasti saudara, mengenal Allah lebih lagi itu menjadi kata kunci. Katakan amin. Supaya kewaspadaan itu ada pada kita. Bagaimana kita mengenal Allah lebih lagi? Pengajaran. Di jam-jam begini mau mengajar memang agak sulit. Tapi kalau orang-orang yang lagi kuliah mau ambil S2, kadang-kala dompet kuliah itu tengah-tengah malam. Kalau tuh dosen DP waktu mengajar, DP waktu kurang jam 9 mau masuk, apa boleh buat, terpaksa tuh mahasiswa kumpul. Dosen baru mau masuk ini, begitu. Jadi anggap ini kuliah doktoral, JPA lagi kuliah doktoral. Jadi DP jam kuliah jam 11 malam, gitu. Biar ada yang mulai agak papi sumanganto ini. Tapi sekali lagi saya mau tutup di poin ini. Waspada, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bagaimana caranya? Mengenal Allah lebih lagi. Lewat apa kita mengenal Allah lebih lagi? Lewat pengajaran. Katakan amin. Saya tutup dengan ayat ini. Daniel Fatsal 12. Perhatikan ayat ini. Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Mulai dari kata banyak orang, kita baca sekali lagi dengan suara keras. 3. Katakan amin. Saudara masuk di banyak orang itu? Sekali lagi amin. Yang merasa masuk di banyak orang itu katakan amin. Firman Tuhan bilang banyak. Tuhan bilang begini sama Daniel waktu dia dapat penglihatan. Begini, Daniel, tutup itu, meteraikan itu. Jangan kasih tahu sama siapa-siapa. Meteraikan itu. Lalu biarkan banyak orang, apa Alkitab bilang tadi? Mana dia? Sembunyikan itu, meteraikan itu, banyak orang akan menyelidikinya. Gitu.
Kiranya saya dan saudara akan masuk di itu. Di banyak orang akan menyelidikinya. Katakan amin. Tuhan berkati kita sekalian. Kita berdiri, kita tutup doa malam kita di malam hari ini. Kita nyanyi satu pujian bagi Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama. Bolehkah sekali lagi sebelum kita akhiri doa malam kita? Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Mari saudara kita sembah Tuhan beberapa saat sebelum kita terima berkat Tuhan di doa malam. Minta sama Tuhan sebuah kerinduan untuk kita mau mengenal Dia lebih lagi. Minta sama Tuhan, Dia taruh kesukaan pada kita untuk mau mengenal Dia, mengalami Dia lebih lagi. Ini kerinduan kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, yang merindukan mengenal Engkau lebih lagi. Oh Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, mengenal anugerah-Mu, mengenal kerinduan-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mengenal setiap kebenaran-kebenaran firman lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, terpuji nama Tuhan, terpuji nama Yesus. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau Tuhan besar, sebab Engkau Tuhan ajaib. Makasih Tuhan, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku Tuhan, ajarku mengenal-Mu. Jadikan pujian ini doa kita bersama. Ajarku mengenal-Mu Tuhan, ajarku mengenal-Mu. Bawa kami lebih lagi, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Oh, ajarku mengenal-Mu. Bolehkah angkat kedua tangan kita sebagai doa kita bersama. Ajarku Tuhan, ajarku mengenal-Mu. Bawa kami Tuhan, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku sekali lagi, ajar kami mengenal-Mu Tuhan, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu Tuhan, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Tepuk sorak yang meriah bagi Allah kita. Mari tetap angkat kedua tanganmu, kita berdoa.
Ini doa kami, akhir dari doa malam kami. Ajar kami untuk kami mengenal Engkau lebih lagi. Taruh di hati kami kerinduan untuk mau mengenal Tuhan lebih lagi. Taruh di hati kami, di roh kami, hasrat untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami sadar hari-hari yang terakhir sebelum Engkau datang, akan ada banyak hal yang hendak membuat kalau boleh kami jauh dengan Tuhan. Kalau boleh kami terkeluar dari kasih karunia Allah. Tapi kalau saja kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, kalau saja kami mengenal kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu lebih lagi, maka kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau ingatkan kami mengenal Engkau lewat pengajaran-pengajaran firman, mengenal Engkau lewat hubungan pribadi denganmu semakin intim. Itu yang akan membuat kami mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi. Sekali lagi Roh Kudus taruh di hati kami sebuah kerinduan yang kuat untuk mau mengenal Tuhan. Roh Kudus tumbuhkan pengajaran-pengajaran yang kuat, tumbuhkan pengajaran-pengajaran yang murni, tumbuhkan pengajaran-pengajaran yang benar-benar sesuai dengan yang Tuhan katakan dalam kebenaran firman di gereja ini. Sehingga tidak ada di antara kami yang akan terkeluar dari kebenaran-kebenaran firman. Karena Tuhan yang menopang kami dengan kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati kami semua yang hadir di doa malam. Ada beban doa yang sudah kami doakan di sesi awal tadi terkait dengan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Rindulah kami Allah melangkah turun atas gereja ini. Allah melakukan perkara-perkara yang besar di gereja ini. Allah buat kebangunan rohani, Allah buat revival, Allah buat terobosan atas gereja ini. Dan kami percaya Tuhan akan mengerjakan, melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan memulihkan bagian-bagian yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memulihkan bagian-bagian yang belum sesuai dengan standar firman. Tuhan akan memulihkan. Sehingga benar-benar pelayanan pekerjaan Tuhan di JPA akan dari hari ke hari bergerak menuju pada kesempurnaan gereja itu. Terpujilah nama Tuhan. Pelayanan dan program pelayanan semuanya diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Keluarga, pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis, apa saja yang dibuat oleh jemaat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Promosikan jemaat Tuhan dalam promosi-promosi yang semakin tinggi, semakin dipercaya oleh Tuhan, dalam kepercayaan-kepercayaan yang semakin besar di kantor mereka, di perusahaan mereka. Kembangkan setiap usaha bisnis yang sedang dikelola oleh jemaat-jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Pengembangan ini akan Tuhan buat. Tuhan akan kerjakan atas jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Kesaksian akan kami dengar bagaimana Allah bekerja dengan dahsyat, Allah bekerja dengan luar biasa atas setiap jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami percaya Allah melangkah turun, Allah melakukan mujizat, Allah melakukan terobosan atas pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati setiap kami yang hadir, Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, remaja, anak-anak, semua kami yang sudah hadir dalam doa malam ini kali perdana dalam rangkaian program doa. Kiranya bagian ini bukan cuma menjadi program, tapi akan menjadi kebutuhan, bahwa kami mengerti kami butuh semakin intim dengan Tuhan. Untuk kami mau mengenal Engkau semakin dalam, kami butuh ada waktu-waktu kami secara korporat akan bersama-sama dalam persekutuan-persekutuan doa untuk saling menopang, menguatkan satu sama yang lain. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Diberkati kami semua, sertai perjalanan pulang kami tiba di rumah dengan segala selamat. Ini doa syukur kami, berdoa bersyukur kami tutup doa malam kami di malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan
damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghentaran dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan, silakan.